Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di kelanjutan tutorial Django kita. Nah, masih dengan saya Reza di sini ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang template variabel ya. Jadi seperti apa itu template variabel? Jadi mari kita saksikan secara bersama-sama. Nah, seperti biasa kita di sini sudah aktif di environment-nya dan sekarang kita tinggal membuat project-nya dulu ya. Kita buat projectnya Django admin start project, nama projectnya oke, sudah ada ya. Kita sudah selesai buat projectnya di sini, dan ini mungkin harusnya kita rename aja ya, menjadi Django project. Iya, oke, sudah ya. Nah, seperti biasa, jadi karena kita sudah punya projectnya, maka sekarang kita bikin dulu yang namanya, kita masuk dulu ya, kita masuk dulu ke Django project tersebut. Kita ls, kita lihat sudah ada manage.py dan my website ya, file project kita. Kemudian kita bikin satu buah app. Kita kasih nama about seperti ini. Baik, jika kita perhatikan di sini harusnya sudah ada about ya, dan ada my website. Nah, sekarang kita abaikan dulu yang ini ya. Kita jalankan dulu servernya. Jalankan servernya, Python manage.py, terus run server. Oke, ini sudah jalan, kita coba klik. Oke, sudah terbuka ya. Nah, sudah terbuka seperti ini. Django kita sudah berhasil jalan. Ini kita minimize dulu dan kita kembali ke sini. Baik, kita geser dulu. Nah, sekarang kita perhatikan dulu di bagian file kita di my website, sudah ada URL, ada settings ya, dan lain-lain. Di situ juga ada about ya, dengan filenya sendiri. Oke, sekarang kita coba fokusnya ke my website dulu. Kita atur dulu settingnya. Setting yang kita atur di sini adalah yang pertama, kita install dulu yang namanya aplikasi kita about ya. Kemudian kita pindah di bawah, di sini kita atur templates ya, templates ya, templates. Oke, sudah. Dan sekarang kita lanjutkan. Di sini sudah ya, sudah di setting, kita close saja. Kemudian kita bikin dulu satu template di sini ya. New folder. Di sini di Django project kita bikin satu folder namanya templates. Oke, sudah. Dan kita berikan satu file HTML di sini mungkin ya. Kita bikin satu file HTML. Kita save dulu ya. Save HTML ya. Kemudian kita kasih HTML. Kemudian welcome. Dan di sini kita kasihkan ya, isinya H1. Selamat datang. Dan kita coba di sini bikin UL. List ya. List, kemudian ada dua list saja ya. Dua list karena di sini untuk home dan di sini untuk about. Dimana untuk linknya sendiri itu kita kasih seperti ini untuk home dan about. Tentunya dia bakalan seperti ini. Garis miring about. Ya, sudah selesai teman-teman. Kita lanjutkan.
Sini sudah selesai dan sekarang kita close lagi, kita atur URL itu harus ada views ya. Jadi kalau bicara URL pasti ada views, atau bicara views pasti ada kaitannya dengan URL. Maka di sini karena kita membutuhkan views, jadi kita sebaiknya bikin views dulu di sini. Nah, save, kemudian views.py. Nah, views itu kita pertama-tama adalah kita import dulu from Django.shortcuts ya, shortcuts. Oke, kita impor adalah render ya, karena kita langsung ke template HTML ya. Di sini kita jangan lupa kita bikin satu function yang namanya index ya, request, kemudian return render request. So file HTML-nya index.html. Oke, save. Nah, ini views-nya. Nah, sekarang kita masuk ke URL-nya. Di sini kita mesti harus membuat satu path yang mengarah ke home kita, yaitu path. Kemudian di sini, views.index. Dan di sini teman-teman jangan lupa kita harus import views kita ya, from import views seperti ini. Nah, ini sudah beres harusnya. Kalau seperti ini kita coba cek dulu ya, kita jalankan dulu. Nah, oke, selamat datang. Sini ada home ya, home seperti ini, dan di sini ada about tidak ada ya. Oke, belum kita setting. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini sebelumnya kita bicara tentang variabel. Sebenarnya di sini bisa kita kirimkan teks atau variabel, bisa diakses ke sini gitu melalui views. Jadi views ini bisa ngontrol kita punya halaman HTML gitu. Nah, dari views. Nah, contohnya misalnya saya ingin tulis di sini, di sini saya tulis misalnya seperti ini. Nah, saya tulisnya itu adalah name ya, terus titik 2, kemudian di sini Reza. Oke, Reza. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini ada sebuah key dan ini sebuah nilai, atau ini bisa kita sebut ini adalah sebuah penampungan, kemudian nanti yang ditampung adalah tulisan Reza. Jadi kan kita bisa mengakses ini, anggap kita mengakses ini variabel ya, variabel ini yang isinya adalah ini, kita bisa mengakses ini ke dalam indeks kita, ini. Nah, kalau kita lihat, kita bisa tambah di sini. Di template kita, indeks ya. Di sini kalau mau diakses, itu langsung saja gunakan yang namanya kurung kurawal double seperti ini. Nah, kemudian nanti di sini isikan key-nya. Bukan nilainya, tapi key-nya. Key-nya itu adalah name ya, name. Nah, kalau begini, kita lihat di sini harusnya muncul selamat datang Reza. Gitu ya. Jadi dia bisa mengakses dan bisa kita tambahkan sesuatu dari sini melalui variabel di template kita ya, melalui variabel. Nah, dia yang dikontrol oleh views. Oke. Nah, sekarang template variabel itu ya, contohnya seperti begini ya. Namun biasanya di sini diambilkan adalah sebuah yang disebut dengan konteks. Konteks seperti ini, konteks. Nah, di sini dia ya, di sini kita bisa tulis konteks sama dengan nah seperti ini. Key-nya adalah judul, kemudian nanti di sini itu kita bisa kasih nilainya home seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi nanti bisa
yang dipanggil hanyalah yang ininya di sini gitu. Jadi nanti bisa kita gunakan apa yang ada di dalam sini, misalnya judul, misalnya penulis atau apa, bisa ditambahkan saja ya. Nah, lalu untuk mengakses nilainya daripada key judul itu dengan cara yang tadi, kita bisa menggunakan yang namanya ini, kurung kurawal double seperti itu. Nah, jadi di sini sisa dipanggil key-nya judul gitu. Judul. Nah, misalnya welcome juga bisa. Jadi welcome di sini kita kasih judul. Nah, kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya itu seperti ini. Nah, selamat datang home ya. Atau di sini kita tulis, ini kita hilangkan aja ya. Kita hilangkan itu. Selamat datangnya kita hilangkan. Jadinya jadi home ya. Jadi home nanti home. Nah, kemudian nanti di atas ini lihat di label di judulnya welcome home ya, home. Nah, ini home sudah, about-nya belum. Nah, ya seperti itu untuk variabel ya, variabel template. Nah, sekarang kita coba fokus ke about dulu ya, ke app-nya dulu, ke app-nya lagi. Jadi ini kita tutup, kita tutup. Nah, sekarang di about itu kita bikin satu buah folder ya, namanya template juga, template. Kemudian di dalam template ini adalah folder ya. Kalian masih ingat ya, about, supaya memudahkan nanti untuk alurnya. About, nanti di dalam sini ada HTML. Kita save index titik HTML. Nah, sudah seperti ini index titik HTML, maka kita copy saja isi daripada HTML yang ada di my website kita, yang di project kita di sini. Nah, jadi sama ya isinya. Nah, ketika kita mau akses about template about index, itu kan kita harus perhatikan di views ya, dan juga URL. Nah, di sini belum ada URL. Maka kita perlu menambahkan satu file namanya URL di about, urls.py. Nah, berarti kita sudah punya URLs ya. Di sini kita impor sesuatu from django.urls impor apa ya? Impor path ya. Impor path, kemudian jangan lupa di sini ada URL patterns yang isinya dalam bentuk list gitu ya. Kemudian nanti di sini ada path untuk si home-nya about. Kemudian nanti di sini ada view dot apa ini index ya. Nah, index seperti ini ya. Ya, seperti ini kayak. Iya, seperti ini ya. Nah, karena kan tadi kita harus impor juga yang namanya from dot import views ya. Jadi untuk mengambil views-nya. Import views-nya. Nah, walaupun di sini views-nya belum ada. Itu kita belum isi apa-apa. Nah, di sini kita bikin dev seperti biasa. Dev index ya, index dalamnya request, kemudian nanti di sini ada return render, kemudian nanti di sini sini ada request, kemudian di sini ada index request, filenya about ya, about, kemudian nanti di sini ada index.html. Nah, sekarang kita coba akses. Belum ya, kita perlu menambahkan di URL my website. Masih ingat teman-teman, jangan lupa di sini kita perlu ngambil URL-nya dari si about, koma ya, koma include, kemudian ambil about URLs ya, about-nya URLs-nya about. Seperti ini, kemudian nanti di atas sini kita
perlu menambahkan apa? Include ya, include. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat hasilnya dulu apakah berhasil ya atau tidak ya. Home, oke, about, oke, about, oke, about, oke. Nah, di sini kosong karena tidak ada kosong karena memang tidak ada tulisan apa-apa. Misalnya kalau kan di sini judul aja ya, atau kita begini saja, halaman ya, halaman. Oke. Nah, jadi nanti di sini juga harusnya ada halamannya kan. Kita copy aja tadi, halaman. Oke, harus sama. Jadi harus sama dulu. Kita buka halaman. Kalau di home, halaman home. About halaman. Nah, itu. Ya. Nah, ini sudah benar. Ini alurnya sudah benar. Artinya si home mengakses home, si about mengakses about kan gitu. Nah, sementara about itu memang tulisannya hanya begini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya di sini menuliskan ya di URL-nya si about itu kita di views-nya about kita itu pakai yang ini. Indeks. Jadi sama-sama ngakses indeks. Berarti dia ngakses indeks juga ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kita jalankan. Kalau home, halaman home, kalau about ya halaman tapi tidak ada tulisannya juga. Ya, karena memang dia hanya mengakses indeks dan tidak mengakses variabel templates. Nah, ini artinya gini. Sekarang kalau kita belajar templates variabel, berarti kita bisa bikin satu halaman indeks yang di about ini untuk dipakai secara bersama-sama oleh function-function atau URL lain di dalam about. Contohnya kita kan bisa bikin konteks di sini. Nah, konteks di sini. Variabel template itu. Konteks. Ya, konteks. Di sini ada judul juga ya, judul. Nah, nanti isi judulnya adalah si about. Gitu kan? Nah, nanti di sini kita sisa tambahkan konteks. Gitu. Nah, ya. Sekarang kalau kita jalankan lagi, kita jalankan dulu. Apakah masih ada? Nah, sudah ada about. Home, about. Nah, tapi ingat, indeks yang mana yang diakses? Indeks yang ini. Ya kan sama kan, dia sudah punya juga judulnya ini. Nah, ini judulnya. Walaupun di sini juga, di sini juga ada, di sini juga ada. Nah, tapi ini kan punyanya si home ya, my website. Nah, ini kita bicara atau fokusnya di about dulu. Nah, sekarang di about itu sudah ada halaman about ya, dengan mengakses konteks juga sudah. Nah, ceritanya bagaimana kalau misalnya saya bikin lagi sebuah function di sini. Nah, ini misalnya. Jadi saya bisa buat ini lagi ya, ini lagi. Lihat nih teman-teman. Saya buat jadinya ada function baru namanya adalah cerita. About cerita. Di dalam about ada cerita. Jadi ada cerita lagi di sini dan di sini judulnya adalah cerita. Cerita. Oke. Nah, atau kita tambah satu lagi deh. Tambah cerita sudah ada, kemudian satu lagi deh. Satu lagi berita. Ya, berita. Berita. Kemudian nanti judulnya di sini dia berita. Ya. Berita. Oke, di sini semua mengaksesnya indeks loh. Indeks, kemudian indeks ya. Nah, sekarang karena kita fokusnya itu adalah ambil indeks yang ini, berarti sekarang URL-nya ya, URL-nya dulu, di views-nya itu
Ingat, views-nya itu kita harus pakai di sini, jangan ambil indeks yang di sini ya. Nah, kalau seperti ini kan kita masih ambil indeks ini. Dan indeks di sini dan indeks di sini itu sama. Sama desainnya, sama tampilannya juga. Nah, maka biarkan ini untuk si My Website dan ini adalah untuk about kita. Karena kita lagi fokus tentang aplikasi ya, aplikasi di mana di dalam aplikasi ini ada beberapa URL atau beberapa halaman yang mengakses satu indeks ini saja. Itu intinya. Jadi di sini kita harus rubah, teman-teman. Di sini harus ada about. About. Untuk apa? Ya, kan about indeksnya about gitu ya. Nah, begitupun di sini juga. Ini juga punyanya about kan? Indeksnya about. Dan ini juga adalah indeksnya about. Indeksnya about. Jadi kalau si indeksnya si ini my website di sini misalnya dia mau rubah, ya dia rubah sendiri aja, dia bebas sendirinya di situ ya. Misalnya anggaplah saya tulis home X ini. Nah, sekarang kalau saya akses home X, ada home X-nya gitu, kita cek dulu di sini. Home, nah baru dia ada home X-nya karena dia mengarahnya ke indeksnya si home. Kalau yang ini tidak ada gitu karena kita tidak menuliskan itu ya. Jadi ingat bahwa sekarang kita fokusnya di about ini mengakses indeks, satu halaman indeks dengan beberapa fungsi yang berbeda gitu. Ya, jadi kita ada 3 fungsi yang dimana nanti ada halamannya masing-masing. Yang pertama adalah about, halaman about sendiri, kita mengakses si indeks ya. Kemudian ada about, cerita ya, ada fungsi cerita yang dimana dia akan merequest indeks yang ada di dalam about juga sama. Kemudian ada function berita yang nanti mengakses about, indeksnya about juga. Jadi tiga-tiganya ini mengakses halaman yang sama. Tetapi dengan yang namanya template variabel kita bisa menggunakan itu. Nah, sehingga ini sangat keren sekali teman-teman ya. Satu halaman indeks ini bisa dipakai tuh untuk semua. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah kita sisa ambil di sini views ya, views, kemudian views URL. Nah, di sini kita sisa tambah saja URL di sini teman-teman. URL-nya kita tambah path. Nah, path-nya kemana? Path-nya ke cerita gitu, cerita. Nanti kita akses adalah views.cerita. Nah, kemudian yang kedua, path apa di sini? Di sini ada berita, di mana nanti kita ngakses views index views atau function berita dari views. Sudah, ya. Nah, kita coba mencoba dulu ya. Coba tahu error. About. Nah, kita masuk about, kita tulis di sini dulu cerita ya. Cerita. Cerita. Errornya kita cek dulu errornya apa. Nggak ada. Oh ya, nggak ada error ya, nggak ada. Di sini harusnya coba kita refresh dulu. Kita coba dulu. Server kita jalan ya. Get about, oke. Home about cerita. Font about cerita. Oke, dia bilang dia tidak temukan about cerita. Kita cek di sini kembali. Dia tidak temukan about cerita. Ya, kita terbalik ya teman-teman. Di sini saya coba di sini. Cerita about cerita ya. Sebentar. Ini harusnya, nah, gitu ya. Jadi
Gitu. Jadi dia dapatnya about, kemudian nanti karena soalnya dia double ininya apa garis miringnya. Soalnya di partnya about di URL-nya sudah ada juga garis miring. Jadi kayak gini, cerita, berita. Nah, kalau kita coba dulu ya, home, about, nah, kemudian berita, misalnya berita, ada berita. Ini dengan indeks yang sama teman-teman. Ya, keren ya, home, about. Nah di sini kita coba tambah URL untuk cerita dan berita. Tapi intinya mereka menggunakan halaman yang sama, about ini. Nah untuk itu kita coba bikin di sini di indeks ya, di indeksnya ini kita tambah di sini ya ul li cerita ya. Sebentar saya cek dulu ya. About ini indeks templates. Oh sorry kita salah ini ya. Bukan di sini, harusnya di sini. Sini ya. Ini tahap finalnya. Kita sudah selesai untuk menggunakan semua template. Nah, ini ya, ada cerita. Nah, kemudian nanti ceritanya berarti di sini nanti dia jadinya seperti ini. Nah, dia akan mengarah ke cerita. Ya, cerita, kemudian nanti di sini UL-nya ini kita kasih turun. UL-nya lalu kita kopikan ini lagi. Kita bikin untuk berita. Berita ya. Di sini juga berita ya. Berita. Kemudian di sini kita harus menambahkan about garis miring. Sini juga slash, kemudian di sini slash about garis miring berita. Oke, sekarang kita lihat dulu. Kita coba menjalankan. Oke, home ya, home hilang, about. Kemudian kita ke cerita, kemudian kita ke berita, kita ke cerita lagi, kita ke berita lagi, kita ke about, kita ke home. Nah, jadi seperti itu teman-temannya. Jadi ini keren sekali karena kita bisa menggunakan indeks ya. Satu halaman indeks ini untuk ketiga halaman ini. Ya. Oke, teman-teman. Jadi kita sisa main di ini aja, konteksnya aja. Ini welcome berita, halaman berita, welcome cerita, halaman cerita. Ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman untuk variabel di template ya. Untuk selanjutnya nanti kita coba untuk kembangkan dan ini sangat berguna untuk pembelajaran kita berikut-berikutnya. Sampai di sini dulu teman-teman untuk tutorial template variabel. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.